Hai, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, biar kamu selalu mendapatkan info-info terupdate dari videoku. Dan oh ya, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu. Jangan lupa like-nya. Thank you. Dan buat kamu yang ingin ikut webinar dari Bapak Chandra Putra Negara secara langsung, kamu bisa hubungi link yang di deskripsi di bawah ya. Oke, aku Garlin Johnson, and always salam hebat luar biasa. Enjoy the video. Jadi siapa yang sudah menerapkan ilmu yang saya ajarkan minggu lalu, yaitu belajar berani stok barang, angkat tangan. Ayo, gimana? Stoknya mati, nggak bisa jalan, atau setelah stok malah ada suatu hal yang aneh, tiba-tiba bisa laku. Siapa yang ngalami? Saya. Angkat tangan. Oke, Pak Arif dulu ayo, berdiri. Saya pengen sharing ini. Ayo, apa yang Anda rasakan minggu lalu? Karena saya nggak mau banyak teori, percuma. Tapi saya mau apa yang sudah saya ajarkan minggu lalu, berani stok sedikit yang Anda rasakan. Yuk, boleh diceritain. Di sini, Pak Arif di sini. Saya nggak mau banyak teori lagi. Hari ini kan perayaan 2 juta subscriber, jadi nggak banyak motivasi. Penerapan yang paling penting. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Minggu lalu Pak Chandra mentoring kita semua di New Distributor Training, sangat luar biasa ya. Jadi tentang namanya sistem stok barang teman-teman. Ya, jadi seperti yang kita ketahui di bisnis ini kita nggak ada bos, kita nggak ada orang yang bakal perintah-perintah kita, paksa-paksa kita sesuatu. Nah, tapi yang gerakan kita di sini hanyalah 2 menurut saya, yaitu impian kita dan barang kita. Kalau misalnya kita pulang di rumah, kita bangun tidur, kita lihat banyak sekali barang numpuk di pos kita atau banyak sekali barang yang di depan kita ketika kita bangun pagi, pasti kita akan tergerak. Karena di sini mentor Anda nggak mungkin paksa-paksa Anda untuk begini A, B, C, dan D. Tapi kalau teman-teman bangun tidur, ini barang uang saya, mau tidak mau saya harus jual barang ini supaya duit saya kembali. Kalau enggak, contohnya hari ini saya tidak bisa makan enak. Nah, kalau saya cara mainnya begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau tiru silakan. Nah, akhirnya saya beranikan diri stok barang teman-teman ya dengan sejumlah nominal tertentu, dan saya tidak sangka-sangka teman-teman ya, tiba-tiba contohnya ada orderan Romil 6 box, ada tiba-tiba orderan Kakak Life Force tiba-tiba 3. Sebenarnya selama ini saya nggak pernah dapat orderan kayak gitu teman-teman. Mungkin orderannya mungkin cuma 2 box, itu pun saya biasa bilang tambahlah 1, 3 box ya. Supaya maksimal detoxnya selama 10 hari. Maksudnya kalau ini saya juga bingung kenapa tiba-tiba bisa dapat orderan teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang pasti ini karena mungkin saya nurut aja apa mentor saya ngomong, karena memang sebenarnya di sini menurut saya nyontek itu mungkin gampang. Pak Chandra mungkin ngomong stok barang, kita mungkin nyontek bisa, tapi yang paling susah di sini menurut saya itu nurut. Saya belajar dari diri yang lain, nurut apa yang mereka ngomong. Dia bilang stok barang, oke stok barang aja lah, karena nurut itu yang paling penting. Kenapa saya bilang kita merendahkan harga diri kita untuk mendengarkan apa orang yang lebih berpengalaman di sini. Ya, bagus sekali. Ya. Dan sekarang saran saya, setelah uangnya kembali, tolong di stokkan lagi. Memang kuncinya begitu. Kalau enggak, Anda begitu uang sudah masuk rekening, Anda nggak stokkan lagi, orderannya nggak ada lagi. Nah, itu aja jawabannya. Tepuk tangan. Siapa yang ngalami? Ayo angkat tangan. Yang terapkan ilmu saya minggu lalu, angkat tangan. Ayo maju. Ini penting ini. Ini penting. Stok dimulai dari kemampuan ya. Jadi nggak semua orang harus stok 20 juta, 30 juta. Enggak. Anda punya modal 1 juta, 2 juta oke. Punya modal 200, 500 ribu oke. Yang terpenting Anda berani stok dan berani putar. Ya, kuncinya bisnis itu seperti itu. Ya, silakan Ibu, siapa namanya? Ana, silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Hebat biasa. Saya kemarin minggu lalu kan Pak Chandra bilang stok barang, kemudian sama seperti Pak Arif, saya stok. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kapan itu stoknya? Hari Senin kah, minggunya langsung? Langsung hari Senin itu Pak. Senin ya. Berapa jumlah stok uangnya berapa? Ya hampir 3 jutaan. 3 juta rupiah. Selama ini belum pernah ya? Stok cuman nggak sampai segitu Pak Chandra. Baik, oke. Apa yang Anda alami? Silakan. Yang saya alami, alhamdulillah ada keajaiban ya di situ. Pada hari Selasa malam itu langsung ada ini yang order kopi tongkat Ali itu 12 biji langsung. Terus Sebelumnya belum pernah seperti itu?
Belum Pak, cuman 1 atau 2 pak aja lah seperti itu. Kemudian ada repeat order juga, itu per krim langsung 2 ataupun 3. Itu yang saya alami, benar-benar luar biasa apa yang dikasihkan ilmu sama Pak Chandra itu benar-benar saya terapkan ya, meskipun belum seperti Pak Arif ya sampai ada PK Levers dan lain sebagainya, tapi saya yakin saya pasti bisa. Terima kasih. Selamat ya, selamat ya. Ingat jangan lupa hasil penjualannya dikulakkan lagi. Ya, Pak. Ya, diputar lagi. Kalau sekarang levelnya 3 juta, nanti kalau Anda sudah dapat keuntungan misalkan 3 juta modal plus profitnya contohnya 500.000 atau 1 juta, 4 juta. 4 juta distokkan lagi. Itu sampai kemampuan stoknya sampai 10 juta. Ya, sampai 20 juta. Terus nanti saya mau cerita bagaimana pengusaha miliarder itu stok barangnya itu sampai puluhan miliar, ratusan miliar. Tapi bisnisnya itu luar biasa. Tapi dimulai dari mental yang paling kecil ini. Mulai dari kemampuan pribadi. Ayo, siapa lagi yang mau kesaksian? Ayo, silakan. Saya minta ini seminggu ini harus banyak kesaksian. Tapi pasti seminggu ini rasanya kalau stok barang nyaman nggak hidupnya seminggu? Ya. Tertekan nggak ini? Iya. Iya. Nggak enak ya? Bagus. Ingat, ikan yang ikut arus itu ikan mati. Ya. Ikan ngambang, ngerti ikan ngambang. Kentir, ngerti kentir ya. Ikannya iwake kentir, ngerti ya. Itu ikan mati. Tapi ikan yang gemuk, kuat, besar, itu pasti ikan yang melawan arus. Anda lihat kalau di air terjun itu ada ikan yang melawan arus itu. Itu ikannya kuat-kuat itu. Nah ikannya kentir, itu pasti mati. Sama distributor, ya nggak mau stok itu distributor kentir. Loh iya pasti, mati nggak lama lagi. Nah tapi kalau berani stok, memang nggak enak, nggak nyaman. Yuk, siapa lagi yang sudah langsung berani stok? Gak apa-apa, dari 300.000 juga boleh, 200.000 juga boleh, tapi berani stok. Ayo, siapa? Berani memberikan kesaksian, ayo. Sudah ikut ya saya maju. Penting ini, luar biasa. Tepuk tangan dong. Banyak teori. Yuk, silakan. Lama. Selamat sore teman-teman. Sore. Apa kabar? Hebat luar biasa. Apa kabar? Hebat luar biasa. Oke, saya mau sharing ya tentang stok barang tadi itu. Saya umurnya 18 tahun. Saya baru semester 1 di kuliah. Saya mencoba menguras uang tabungan. Ya memang nggak semua sih. Saya kuras sekitar 1 juta 1,2 lah untuk stok pembalut. Nah itu awalnya saya mikir beberapa kali, tapi udahlah, kata mentor saya Bapak Eko Sunjoyo, kebetulan dia tidak hadir di acara kali ini, katanya gak usah kebanyakan mikir, katanya gak usah banyak mikir, langsung take action, kuras tabunganmu, semua pasti kembali kalau asal kamu yakin. Berapa yang dikuras? Saya nggak berani kuras semua sih, jadi saya kurasnya cuma 1,2 aja. Enggak apa-apa. Itu Tepuk tangan. Itu saya buat nakes semua. Nah, Hari apa itu? itu sebenarnya sebelum NDT, Pak. Sebelum NDT? Iya, sebelum NDT. Oh, jadi sebelum saya ajarkan stok itu, kamu sudah stok sendiri? Iya, itu juga saran dari mentor saya. Baik, lanjut. Nah, karena di kos-kosan banyak pembalut ya kan, saya tuh sumpah loh rasanya. saya sumpah, akhirnya mau nggak mau ya turun di lapangan. Saya jual ke teman-teman kelas gitu, nggak punya rasa malu lah pokoknya. Gitu. Tapi akhirnya sedikit ya ada sih penjualan walaupun sekarang masih belum balik, tapi separuh itu sudah ada, 50% itu sudah ada. Tapi saya di situ nggak boleh menyerah, soalnya uang saya belum kembali. Nah, kalau uang saya sudah kembali ya benar kata Pak Chandra sama Pak upline saya, kalau sudah kembali jangan sampai uang itu dihabisin tapi dikulakkan lagi. Ya mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih. Loh, sebentar. Terus seminggu ini ngapain? Seminggu ini juga ya sama. Sudah terjual nggak? Sebelum kalau belum sih, kalau 100% belum, tapi Enggak, tapi sudah terjual nggak? banyak itunya ya, stoknya. Pembalutnya, iya.
Sudah, kalau terjual sudah, tapi belum. Sejumlah berapa? Loh, saya nggak minta semua. Sejumlah berapa? Penting, nggak apa-apa. Laku cuma 2 piece pun ya harus ngomong. 4 set. Oh ya, tepuk tangan. Satu set berapa sih? 100.000 ya? 110. Iya, 109. Berarti seminggu ini terjual 4 set? 400.000? Ya istimewa dong. Tepuk tangan, luar biasa. Nah, ini menarik. Duh, jangan minder. Kamu bisa jual 400.000 itu istimewa. Pertanyaan saya satu. Kalau seandainya minggu lalu kamu nggak stok 1,2, emang bisa keluar 400? Pasti. Itu jawaban. Ngerti kunci? Jadi dagang itu dimulai dari yang paling kecil. Banyak teori itu percuma. Waduh Pak ini Pak, karena saya ngomong bisnis itu bukan untuk pengecut. Wah teori ini kakek aku melo seminar iku dikumpul no sampai segini piagamnya. Lha apa kobongan ae piagam itu? Enggak guna itu. Mending kamu uangnya daripada kakek belajar, mending stok nonates dagang langsung. Kamu wah IP saya 3,9 kumlot. Gak ono gunane gak iso dodol 400.000 itu. Kalau saya jadi dosen, ini murid saya kasih nilai B+ ini. Iya. Ujian skripsi HT langsung kalau saya jadi dosen. Benar. Makanya saya ini berkarya di luar kampus, berkarya di luar pemerintahan, tapi langsung mewujudkan ekonomi yang maju untuk negara ini. Titik. Kalau saya ini nggak banyak teori. Iya kan? Pak, saya baru mampunya 1,2. Kalau kamu mau lebih nekat, uras habis seluruh tabunganmu, itu lebih nekat lagi. Asalnya 400.000 kamu bisa laku 800.000. Oh itu pasti. Saya selalu ajarkan seperti itu. Teori apapun nggak guna, tapi pulang tuh mikir terus. Benar. Kalian tahu, orang-orang hebat itu seperti Aji Krishna, Atta Halilintar, satu hari itu tidur cuma 2 jam. Jam 12 malam belum tidur, sampai jam 5 pagi, jam 7 pagi itu belum tidur. Kamu ngorok sampai ngalor ngidul mimpi Toto Uganda segala ya kan. Iya kan? Ini belum tidur. Karena mikir karya, mikir konten, mikir stok, mikir gini. Makanya bisnisnya gede. Nah kalian muda loh, turu kakean kebablasan sampai lemu kabeh. Terus mulai kabeh soge apaan nih? Kampret gitu loh ya menurut saya ya kan, ngomong kosong. Ini tepuk tangan, jual pembalap 400.000. Saya ini rencananya bikin konten lucu, naik pesawat jet pribadi, kolaborasi 3 orang, penjual kebab, penjual tas wanita, sama penjual pembalap. Nah, kita ini bertiga ini kan profesinya kan lucu-lucu semua. Oh, jualan kebab, misi-misi. Yang satu jualan tas, padahal cowok jualan tas. Oh, diolok-olok, lanang dodol tas, lanang tuh jual velg gitu loh, jual HP keren. Inilah cangkemnya orang lanang. Tapi tuku pembalut nawar, kan gitu ceritanya. Tapi kita bertiga lagi, tapi menjual barang yang dalam tanda kutip non pria semuanya. Biar kita hantam mulutnya para pria itu. Saya bilang, tapi naik jet pribadi. Nah, jadi disyukuri minggu ini terjual betul ya 4 set ya. Iya. Sudah dapat semua, uangnya sudah kembali ya. Kalau kan ini 1,2 ya Bu. Loh bukan, maksudnya 400.000 sudah di tangan. Oh, saran saya 400.000-nya pulakan lagi mas. Itu yang benar. Jadi jangan di dalam rekening, jangan. Pulakan lagi langsung. Ngerti? Kalau Anda mau berkarya terus maksimal, kuncinya seperti itu. Jadi setiap ada langsung dikulakan lagi ke kantong. Siapa kulakan lagi ke kantong. Jangan sampai ada sisa. Jadi bahkan laku pun langsung dibelikan lagi. Jadi kalau memang limitnya 1,2, jangan 1,2 ini jadi 500, sore uang 500 ku balik, oh ya podo aja. Nggak bisa. Jadi kalau perlu 1,2 balik, terus nggak ada uang lagi, ya jual. Kalau nggak jual, ya makan. Nah itu berbeda. Wah berarti harus, loh, kamu mau rasakan nggak orang-orang yang subscribernya tuh sampai puluhan juta, bisnisnya tuh sampai sekolah nasional, mau tahu rasa mentalnya itu seperti apa? Ayo testing dari 1 juta dulu. Kalau 1 juta aja nggak berani keluar, teori ini kebanyakan sekolahnya kelamaan, terus terang aja. Ya, tepuk tangan, bagus. Jadi sebelum kantor tutup, belanja lagi 400.000. Ya, oke silakan. Siapa lagi? Minggu lalu yang stop, nggak apa-apa. Baru keluar sedikit, nggak usah malu. Ayo sini, berdiri, semua kesaksian. Ayo, siapa lagi?
Stok dari berapa dulu? Ayo cepat, minggu lalu siapa? Ayo maju. Gak apa-apa. Stok berapa minggu lalu? Ya, silakan langsung dikenalkan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Indra. Latar belakang saya seorang pelajar, usia saya 17 tahun. Jadi begini, untuk stok produk awal tuh saya sudah ada semenjak bulan Agustus. Hanya saja saya menyetop itu 5 overnight netes, lalu yang berikutnya itu bekas beras merah 1 box. Lalu saya ada gambaran dan ada rencana itu seperti ini. Jadi saya mempunyai teman, dan teman saya itu coba saya tawarkan nates, tapi saya ada ide, tapi bagaimana nates ini supaya laku agar banyak sekali yang mampu membelinya, karena nates di nates itu kan sangat mahal juga kan bagi orang-orang yang belum tahu kesehatan. Jadi coba saya kecilkan jadi 25.000. Jadi saya jual per pisah terus jadi bagian-bagiannya jadi 5%. Ya jadi 5 piece gitu. Setelah itu saya coba tawarkan, akhirnya ada yang beli satu gitu, Pak. Oke. Setelah itu bekas beras merah juga saya juga jual secara eceran juga. Ecer? Iya. Dengar ya, jual ecer. Kamu jual berapa per biji? Saya jual per biji 4.300, saya genapkan 5.000. Enak, berarti ini akeh. Betul. Jadi Bagus. saya kalkulasikan seperti kan isinya 10 panty itu ada overnight kan ada 10. Saya kali 5 aja itu udah 50.000. Saya untung 7.000. Gitu. Harga nates yang overnight itu kan 7.000. 43.000 sorry. Jadi saya coba gitu, akhirnya banyak juga yang banyak yang order juga. Alhamdulillah sih ada balik modal juga gitu. Terus sejak minggu lalu disuruh stok, langsung stok lagi nggak? Sejak minggu lalu di NDT suruh stok lagi nggak? Masih yang itu saya habiskan dulu. Terus saya nanti rencananya mau stok high protein 3. Oke. Setelah barangnya habis semuanya. Jangan pernah berharap Anda itu bisa punya omset puluhan juta, ratusan juta kalau Anda tidak pernah mengalami rasa gemetaran jual per biji. Kalau jual per biji gemetaran, teori percuma apapun, nggak ada guna. Oh iya Pak, saya ada satu cerita lagi. Jadi gini Pak, awal saya jual pembalut kan banyak tuh teman-teman saya yang mencemooh saya, "Allah, kamu tuh ngapain jual pembalut dulu?" Sementara saya jual pembalut tuh tujuannya apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang-orang. Kalau saya menjual produk yang nggak diizinkan sama pemerintah atau pihak-pihak tertentu, maka saya nggak berani. Jadi nggak ada surat nggak ada standar izin untuk penjualan. Makanya dari itu, kalau saya jual pembalut, saya bertujuan untuk memberikan manfaat untuk wanita, terutama mempunyai kesehatan keputihan contohnya, ya seperti yang lain-lain lah. Jadi sekian dari saya, semoga bisa menjadi inspirasi. Intinya gini, jadi saudara Indra ini 17 tahun, ya, mungkin seumur hidup. Ayah pekerjaannya apa? Saya dokter. Dokter ya, dokter umum. Praktek. Dokter praktek ya. Jadi ibu rumah Ibu tangga? pengusaha investor properti. Agent properti. Agent properti Agent properti. di Gunawangsa. Gunawangsa. Jadi sekarang gini, ketika kalian itu dari hal yang kecil, saya sangat menghargai distributor, meskipun saya nggak pernah melihat nominalnya. Saya sangat menghargai kalau kalian itu sebetulnya jujur ya, kalau mau ketemu sama saya ini peringkat minimal emerald, diamond itu baru bisa ketemu sama saya. Tapi karena saya suka daftar order mingguan, kalian belum manajer pun saya temui. Ya kan? Tapi saya memang ingin memberikan sebuah message ya. Dengan kalian menjual 1 biji aja, yang itu 5.000, itu saya sangat menghargai. Kenapa? Itu minimal kalian mengatasi rasa gengsi, mengatasi rasa takut, dan berani mengalahkan rasa takut dalam diri sendiri. Kalian tanya di Instagram sampai mati, DM sama saya sama mati, nggak tanya habis. Kenapa? Kebanyakan teori. Mending kalian itu kurang bekatul 2.500, kalian jual 5.000. Dan hargailah keuntungan 2.500 rupiah. Kenapa kalian harus menghargai uang kecil itu?
Karena suatu hari, ya kan? Suatu hari, kalau kalian hari ini, suatu hari kalian dititipkan uang 2,5 miliar, kalian kalau menghargai uang 2.500, kalian tidak akan sombong. Karena kalian dilatih dari mental yang kecil. Ngerti? Ya. Jangan nanti suatu hari ketika kalian tidak pernah melatih proses keuntungan 2.500, suatu hari tiba-tiba kalian diberikan uang kaget, uang besar. Wah, untung tiba-tiba 50 juta, 100 juta. Kalian tidak kuat mentalnya. Pak. Jadi hal kecil seperti ini harus kalian hargai. Ya, jadi kayak saudara Indra ini, ya, ini kelas berapa kamu sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SMA ya, kelas 12 ya. Apa bagus. Ya, jadi itu yang harus dilatih terus. Nah, ini nanti tambah lama tambah tajam. Nanti waktu sudah kuliah, saat usia sudah bertambah 20. Oh, saya mau tambahkan sedikit. Nah, Jadi kalau setelah sudah saya tambah 5 kali kok tadi. Saya ngomong jangan diputus dulu. Jangan diputus, kurang sopan. Ya, jadi ketika kamu itu sudah bisa menghargai uang kecil, maka suatu hari ketika itu sudah bertambah menjadi 500.000, 1 juta, 2 juta, maka itu mentalnya akan terpupuk, ngerti? Ya, jadi itu sesuatu yang harus akan kalian menanamkan mental mindset menabung, mindset menghargai uang kecil, mindset profit kecil. Saya juga sama seperti kalian berdua. Jadi ketika biasakan anak-anak muda zaman sekarang itu, saya nggak sukanya itu sama. Sudah nggak bisa kerja, nggak sabaran, pengennya uang cepat. Terus sudah punya pekerjaan, gajinya lumayan, itu pun masih kurang puas. Kenapa? Karena hidupnya setiap hari lihat Instagramnya orang sukses. Wah, mobilnya mewah, ke luar negeri, sedangkan hidupku kok cuma begini-begini aja. Setiap hari itu dibandingkan dengan hidupnya orang-orang di Instagram. Padahal kamu kenal juga kagak gitu. Tapi ketika kamu terima untung 2.500 terus dicemooh sama teman-teman, kamu merasa keuntungan itu kecil. Tidak pernah akan sukses. Udah percaya sama saya. Tidak pernah akan sukses. Kenapa? Karena kalian tidak mau untung uang kecil. Percaya sama saya, orang yang sukses itu uang 1.000, 2.000 pun itu harus kalian hargai. Kalau 1.000, 2.000 itu suatu hari dari 10 orang terus berkembang menjadi 100 orang, itu juga uang besar. Ngerti maksudnya? Ya sudah, kamu mau ngomong apa? jadi rencananya setelah saya lulus SMA saya akan melanjutkan di bisnis ini sebelum saya. Jadi saya mendahulukan di bisnis itu dulu. Jadi nggak kuliah ya? Iya, nggak kuliah dulu. Ya udah nggak apa-apa. Itu pilihan. Sekian dari saya, semoga menjadi inspirasi. The best. Oke, bagus. Oke, ini bagus. Semakin dilatih mentalnya, itu saya suka. Jadi kalau anak SMP, SMA itu udah dididik seperti ini, niscaya ketika kalian suatu hari kuliah atau kalian memasuki usia 20-an, 25, kalian itu akan menghargai uang kecil. Ya, itu bagus menurut saya. Jadi saya tidak hari ini jangan beranggapan, wah Pak Chandra hari ini menghargai mereka yang sudah omsetnya gede aja, yang omsetnya puluhan juta. No. Nah, kalau saya hari ini menghargai omset puluhan juta, saya nggak akan datang kopdar hari ini. Ngapain? Kalian di sini loh nggak ada emerald, nggak ada yang diamond, nggak ada yang gold. Ya kan? Betul kan? Ngapain saya datang kopdar mingguan? Ngapain? Kota lain bisa iri, saya jarang datang kopdar di kota lain. Tapi saya mau datang di kopdar hari ini. Mau ya? Kenapa? Itu tadi saya katakan. Saya berikan kesempatan. Kalau di kopdar hari Minggu ini, saya kadang-kadang menemui subscriber saya juga menemui, ya, melatih mindset kecil. Dan kalian jangan, saya sangat menghargai. Karena apa? Uang parkir itu 2.000. Kamu pilih mana? Kamu nggak mau bayar uang 2.000. Kalian ngomong uang 2.000 itu uang kecil bagi saya. Gara-gara kamu nggak mau bayar uang 2.000, motormu itu hilang, ngerti nggak? Kamu nggak mau bayar tukang parkir, ngerti nggak? Kamu jangan meremehkan uang 2.000. Saya paling nggak suka lihat, waduh uang 2.000 itu dianggap kecil. Jujur, ya, kalau saya nggak seperti itu, Mas. Saya nggak seperti itu. Saya sekecil apapun usaha kalian sangat saya hargai, sangat saya. Tapi kalian harus melatih proses itu, tegang-tegangnya, stres-stresnya. Ya kan, harus adrenalinnya. Tiap hari stres lihat barang gitu ya Pak Arif. Bagus. Ya kan?
Tapi begitu uang masuk rekening nggak dipulangkan lagi. Zona nyaman lagi, rezekinya mampet lagi. Aneh, tapi begitu di stop tuh orang. Ayo siapa lagi? Minggu lalu yang stok barang. Ayo cepat. Yang punya pengalaman. Ayo, siapa yang punya pengalaman? Pak Gino. Oke. Silakan Pak Gino, tepuk tangan. Enggak apa-apa. Pengalaman agak lama harus diputar ulang lagi minggu ini. Enggak apa-apa, silakan. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Saya Gino, latar belakang saya masih karyawan. Saya mau cerita sedikit sih, sharing berapa bulan kemarin, awal tahun kemarin, bulan Februari itu kan ada yang Kehainan bulan lalu. ya, yang paket kehainan waktu itu saya ngejar supaya dapat satu tiket kehainan. Saya tuh konsultasi sama mentor saya, Pak Adi Nata. Terus saya cerita masalahnya gini-gini, paket itu kalau nggak salah kurang 15 atau 13 paket, saya udah lupa. Itu sama Pak Andi diajari ilmu stok itu, ilmu stok dari Pak Chandra itu. Alhasil saya beranikan stok, tapi bukan dari uang tabungan. Saya coba stok dari kartu kredit, bukan aja, saya stok dari kartu kredit. Saya stok barang mungkin nominalnya sekitar 18 atau 20 juta ya. Ini sekitar gitu saya stok. Yang anehnya pas saya baru stok itu, saya kan stok romil sama kalung. Pas saya stok romil itu ingat 2 paket. Hari itu juga langsung ada yang beli 2 paket. Jadi hari itu saya beli, hari itu juga udah langsung habis. Itu romil. Terus untuk kalung itu memang agak lama, tapi nggak lama-lama banget. Mungkin sekitar 3 bulan. Kalung itu udah habis semua. Jadi sementara ini profit nggak? Semua yang di stok Profit. Semua profit. Terus Lebih menarik mana daripada ditabung di bank? Iya. Diputar ya. Terus akhirnya saya baru-baru ini nyoba stok produk Vitayon Collection. Kebetulan produk itu saya jujur masih buta sama sekali karena kan produk baru. Tapi saya nggak tahu, ada keyakinan kalau produk ini bakalan pasti saya bisa jual sih. Terus ya baru stok mungkin udah laku sekitar 4 sih. Saya stok 36 box laku 4. Baru laku 4. Ternyata ilmu stok itu luar biasa ya. Jadi ingat, setiap ada kelebihan, tunda dulu zona nyaman. Saya tuh sering bercerita begini. Ini mungkin nggak banyak di shipper tuh tahu. Banyak orang tuh tanya sama saya gini. Saya waktu usia 26, saya sudah mencapai kebebasan finansial, usia 26. Jadi artinya semua hutang lunas dan semua bisnis saya udah berjalan otomatis dan semuanya berjalan pasif income. Sewaktu usia 26, kalau saya tuh mau beli Ferrari, Lamborghini itu udah bisa. Tapi lucunya saya nggak lakukan. Kenapa? Ternyata saya baru tahu di buku impian saya itu nggak ada Ferrari sama Lamborghini. Karena saya ini sebetulnya nggak suka mobil sport. Betul. Nah itu saya baru tahu. Jadi dia tidak terjadi, tapi bukan berarti saya nggak bisa beli. Tapi alhasil, kalau waktu saya usia 26 itu kalau saya belikan Lamborghini dan Ferrari, paling banter ya cuma Lamborghini dan Ferrari satu yang harganya ya 2 mobil itu paling sekitar 30M lah ya, harga 2 mobil itu 30M, 40M. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Usia 26 itu 17 tahun yang lalu. Saya justru memutuskan untuk tidak, tapi justru memutuskan untuk membuka kantor cabang GG terus. Buka kantor cabang, ruko yang harganya masih 500 juta. Akhirnya sekarang berapa? Kita beli 500, sekarang harga ruko itu 4M. Betul? Kemudian malah membantu distributor. Ya, setempat untuk ngambil produk lebih gampang. Ya. Kemudian kantor ini dulu kita beli itu harganya cuma harga berapa ya? Tahun 2004 kita beli kantor. Saya kalau nggak salah harga kantor ini dulu cuma 2M Pak, 2004. Nah sekarang setengah kantor ini aja udah harganya 9M, setengah kantor. Jadi kamu duduk ini dibagi 2 ini 9M. Jadi kalau 2 ini 18M. Loh ya memang dari 2M sampai harganya hari ini hampir 18M. Coba cek aja harga tanah di sini. Nah,
Jadi kalau saya semua kantor kiri kita, saya belikan Ferrari, Lamborghini waktu saya usia 26. Jujur, ya toh, saya hari ini bisa punya berapa puluh Lamborghini dan Ferrari. Betul ya? Iya kan? Ya. Tapi saya enggak, saya menabung properti. Makanya saya enggak pernah ngomong menabung Lamborghini. Iya. Ilmu saya enggak pernah ada. That's why sampai hari ini bukan saya enggak bisa beli Lamborghini. Saya jual 1 unit tanah saya aja mau beli Lambo 10 juga bisa. Kalau saya mau. Tapi saya nggak pernah beli. Ya saya ketawa-ketawa aja. Tapi dikonconi orang yang punya Lamborghini banyak. Iya. Ya saya selalu begitu. Saya ketawa-ketawa aja. Ya. Nah, tapi saya pilih mobil sederhana, naik mobil Yola lucu kan. Orang ngomong ini Pak Chandra ini soge tenan apa enggak? Itulah netizen mah benar ya kan. Saya nggak pernah pusing. Tapi yang ilmu yang saya ajarkan ini ya kita bisa lihat aset PG sekarang. Apalagi nanti waktu kita go public. Makanya susah berbicara dengan orang yang tidak paham levelnya. Percuma. Hari ini saya ajarkan keuntungan 2.500 saja, kalian pun tidak paham dan nganggap itu keuntungan uang kecil. Kayak Pak Gino ini tadi. Saya profit ya? Profit. Itu total stok rupiahnya berapa Pak Gino? Kalau Pak Gino waktu pertama kali stok. Ada 20 juta. 20 juta sekarang udah balik semua kan? 20 balik dan dapat hainan dan dapat profit kan? Itu hanya 2-3 bulan kan? 2-3 bulan. Awal Februari, Mei itu udah habis. Nah, nanti 20 juta itu lama-lama Pak Gino harus berani sampai 100 juta Pak. 200 juta, berani stop. Nanti 200 juta itu bisa balik lagi jadi 300 juta, 500 juta. Baru kita bicara level MM-an. Nah sekarang kalau kalian belum, ya jangan samakan Anda dengan Pak Gino. Setiap orang beda-beda. Pak Gino ini pekerjaannya di kantor seorang eksekutif juga soalnya, ya kan, beliau sudah punya pekerjaan. Beda sama kalian yang belum pernah kerja sama sekali, masih pelajar, lain. Jangan samakan levelnya. Kalau levelnya berbeda, tentu pengalaman dulu waktu pelajar mungkin kalau Pak Gino juga sama. Saya kan ngomong, Pak, bisnis apa untuk pelajar? Aku lah ngomong dodol sebuah bungkus. Aku lah ngomong kayak gitu. Ngomong 15 detik mau ngomong apa saya ya kan? Ya wis dodol sebuah bungkus, ning kamu wis ojo main Instagram terus lah gitu ya kan. Nah ini ya gak usah kakek teori sama kayak gitu. Jualan sebuah bungkus, kalau kamu jualan sebuah bungkus saya nggak bisa. Mau jual kolation, mau jual keke lever, ngomong kosong semua. Ya kan, jual yang sedikit dulu, mentalnya dilatih dulu. Ya kan? Nah kalau jual pembalot aja masih gengsi, gimana bisnis kalian bisa maju? Kalau namanya pedagang itu nggak usah gengsi. Selama jualannya itu halal, gengsi apa nih? Kamu gak jual narkoba aja loh. Kalau jual narkoba itu gengsi, urusannya dengan polisi soalnya. Ya kan? Jual alkohol jangan, ya kan? Jual ini negara hukum, jual aja yang patuh sama hukum aja lah. Jual barang yang halal-halal aja lah, yang ada badan POM-nya, yang resmi-resmi aja lah. Seperti itu. Ya, bagus, tepuk tangan untuk pagi ini. Siapa lagi? Silakan. Ayo. Ini ilmu stok. Minggu lalu saya punya waktu nggak banyak. Siapa yang minggu lalu sudah stok? Hari Senin ya? Angkat tangan. Yang langsung praktek stok selain ibu ini. Ayo. Selain mbak ini. Siapa? Yang belum stop. Berarti kalian itu cuman dengar saya motivasi, terus pulang nggak dipraktekin. Nah percuma dong. Sama aja Anda subscribe, tapi cuma nonton motivasi saya, yeay semangat, terus pulang nggak dipraktekin. Loh saya ini pria penghibur atau ya betul? Hah? Kok pikir aku ini? Hah? Nggak guna dengar motivasi. Mending unsubscribe. Nggak usah 2 juta subscriber saya lebih seneng loh. Loh ya bener. Kalau saya gitu ngapain? Saya tuh suka orang nonton konten saya dan hidupnya berubah. Kalau nggak ada perubahan, cuma 2 masalah. Saya harus memperbaiki konten, dan yang kedua, ya mending kamu unsubscribe. Karena kamu subscribe apapun nasibmu tetap nggak berubah. Karena nggak praktekin. Iya kan? Kalau saya ngomong to the point seperti itu aja lah, percuma. Saya mau bisnis bukan untuk pengecut. Bisnis untuk orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya dan mau memicu adrenalin. Dan mau membuang gengsinya. Mau dipermalukan, mau ditolak. Itu bisnis memang harus seperti itu. Ngalami. Kunci seperti itu. Masa kamu kalah sama orang jual pecel di pinggir jalan? Ayo jualan pecel, dia lu gak gengsi. Kenapa? Anaknya 5. Kalau dia nggak dagang pecel, anaknya mau makan apa? Kamu masa kalah sama penjual rambutan yang di truk gitu? Jelek-jelek gitu punya mobil ya? Saya sering bercanda gitu lah, kamu kakek teori motor buat uang tuamu jual rambutan gengsi. Wah, mayan cari keminter semuanya.
Iya kan? Sekolah kedukuran awakmu itu. Saya tuh paling kadang-kadang mikir, ini naik mana sekolah ya? Ada dosen nggak? Saya sering bercanda. Kalian itu bukan sekolah itu tidak penting. Sekolah itu tambah tinggi. Harusnya kalian itu tambah mikir. Apa yang salah? Makanya saya kemarin ketemu Anda kalau mantengin instastory saya itu kemarin saya sama Dokter Dharma. Dokter Dharma itu inilah saya baru ketemu satu orang. Jarang saya ketemu dalam hidup saya. Dia ini sudah S1 dokter, S2 spesialis, dan S3 profesor. Nah ini orang super maha pinter, dosen pula, tapi juga entrepreneur. Lamborghini-nya Aventador 15M. Loh ini memang orang hebat. Dan dia subscribe channel saya lama. Kemarin ketemu sama saya senangnya luar biasa. Dia ngomong, yang diomong Pak Chandra 101% itu benar. Maaf Pak, saya kok baru ketemu pertama lu sudah maaf sama saya, ini kenapa? Aku ini buat salah opo. Terus dia ngomong, Pak gini Pak, saya ini, dia orang Bali, kuliahnya di UNER. Saya ini sadar Pak, kalau saya cuma jadi seorang dokter, saya ini cuma di kuadran S. Tapi kalau saya mau bebas finansial, saya harus kuadran B membangun bisnis saya. Nah, itu dia nggak paham. Apa yang disampaikan Pak Chandra benar Pak. Dan ini dia bisnis sama Pak Indi Stiono, buka satu brand kosmetik, brand ambassadornya Aura Kasih, dan sekarang memasarkan kosmetiknya. Dan dia tetap menjadi seorang dosen sampai hari ini. Dan dia bilang, saya harus menggabungkan bagaimana dunia akademisi sama entrepreneur. Jadi ini orang satu-satunya sekolahnya tinggi tapi juga entrepreneur. Nah itu saya salut. Karena saya kan nggak pernah ngomong sekolah itu nggak penting. Tapi saya paling nggak suka kalau orang ngomong, oh entrepreneur tuh ilmu bodoh, sekolah gak becus, sekolah yang tinggi sana, sekolah yang tinggi supaya kamu cari kerja gampang. Nah itu saya nggak setuju di sana. Makanya saya ngomong 5 nasihat bodoh di negara 62 ya betul. Iya kan? Kenapa tak tulis nasihat bodoh? Memang konten saya beberapa ini belakang ngegas terus ini saya. Juweng kalau saya sama mindset ini juweng. Kenapa? Ya karena ini tadi, karena sering diputar balikkan. Nanti saya akan bikin satu konten lagi. Kenapa sekolah memprogram kamu jadi miskin? Oh, saya akan dihancurkan sama para universitas. Tapi saya menyenangkan hati mahasiswa yang hatinya terlunta-lunta. Oh iya, pas-pasan. IP pas-pasan ya kan? Nah, kayak Pak Yogi ini kan ngaku juga. Ini IP tinggi loh. Ini IP 3, tapi sudah mau berhenti di semester 7, tapi saya larang, lanjutkan. Ini juga hampir berhenti, saya mau nggak boleh lanjutkan sampai selesai. Akhirnya sarjana S1, tepuk tangan untuk Pak Yogi. Saya bilang, loh Pak Chandra akan sekolah S2, S3 enggak? Loh nanti kalau saya punya kesempatan saya akan S2, S3, saya akan lanjutkan. Dan saya akan buktikan bahwa bagaimana menggabungkan dunia akademisi sama entrepreneur. Karena sekolah itu penting, saya ngomong sekolah itu penting. Berarti S2 itu penting, S3 itu penting. Tapi tidak cukup. Itu yang selalu saya tegaskan. Makanya saya juga tidak setuju kalau kalian yang kuliah, kalian motong di pinggir jalan, itu saya juga nggak setuju. Lanjutkan kuliahmu, minimal mendapatkan prospek gitu loh. Iya toh? Bisa dijuali pembalut gitu loh, teman kampus itu ya kan? Dan di sana bukan masalah nilai aja, tapi kalau perlu ketemu like-nya kuat, siapa tahu itu ada calon emerald di sana kan kita nggak tahu. Nah itu, jadi kuliah itu tujuannya membangun networking. Itu loh. Jangan cuma ngejar IP mulu gak diganggu suatu hari. Iya kan? Nah ini teman, makanya kalian jangan diotak-atik di sini. Makanya saya bilang, kalau sekolah memprogram kita itu untuk miskin, ini mengubah kurikulumnya ini setengah mati. Saya tuh kaget. Belakangan di SD, saya dilaporin di DM Instagram itu. Saya kaget, anak SD, anak SMA. Belakangan, ternyata disuruh nyari mata pelajaran kewirausahaan itu di Google. Bisnis. Begitu dia ketik bisnis, yang keluarnya video saya semua. Sukses usia muda. Keluarnya video kita semua. Bisnis anak muda. Keluarnya komunitas yes. Komunitas yes punya siapa? Ya ayo, muter aja. Jadi akhirnya belakangan ini di tugas kampus, tugas sekolah. Akhirnya guru-gurunya itu ternyata saya baru tahu juga. Gurunya itu minder. Kenapa? Loh guru wirausaha tapi nggak punya bisnis kan? Jadi mungkin gurunya ngomong ngasih tugasnya paling pinter gini. Anak-anak,
kalian lebih baik cari tuh, dikasih PR sama guru. Kalian itu harus mencari kisah profil pengusaha sukses di Indonesia. Pelajari bisnisnya dan gimana dia bisa sukses. Udah, besok kumpulkan. Kalau makalahnya bagus nanti ibu kasih nilai 9. Nah, kan gitu tugas guru. Kan nggak mungkin gurunya ngomong ya, anak kalau mau jagang itu caranya gini. Nggak mungkin dong. Betul ya? Betul. Nah, si mahasiswa atau si siswa ini kan lama-kelamaan juga mikir, saya ini sekolah terus tujuannya ngapain? Kalau saya sudah bisa dapat semuanya di Google, makanya apakah saya perlu lanjutkan IP saya ini, semester saya ini sampai akhir? Tadi saya sudah selesaikan. Karena tujuan akhirnya bukan nilai, tapi tujuan akhirnya nyenengkan orang tua nomor 1. Ngerti? Daripada kamu dipisu wong tuamu. Oh, gara-gara SB 30 anak juga lulus. Saya kan nggak pernah ngomong kan, harus lulus. Nomor 2, kalian harus tahu tujuan kalian kuliah itu membangun networking seluas-luas. Berkumpul jangan cuma teman sealiran, jangan cuma di satu sekolah kumpul itu. Tapi zaman sekarang gampang, sosmed ini udah gampang. Kalian bisa kenal dengan orang Korea, orang apa, asal bisa bahasanya nyambung aja bisa. Mau assalamualaikum sampai annyeonghaseyo sampai sawadikap ya sekali. Iya kan ya. Terakhirnya Vini. Wah. Ya sudah. Yang terpenting itu satu, kalian itu harus berkarya semudah mungkin. Saya ini dicandain, Pak Canda ini YouTuber tertua dengan jumlah subscriber di atas 2 juta. Loh iya memang bener. Satu-satunya saya yang non TV, yang lainnya host TV. Jadi Corbusier host TV. Nah, Mata Najwa host TV, itu di atas 2 juta. Mary Riana host TV. Ya kan? Yang keempat siapa nggak? Oh iya, tapi kan di atas 40 tahun yang saya ngomong ini. Kan yang Raffi kan masih 30. Saya kan yang di atas 40 tahun maksud saya, yang tertua. Yang tertua di Indonesia ini cuma 5. Keempat itu ibunya Atta Halilintar. Ya cuman Pak Bugen. Itu pun TV. Nah, yang satu-satunya non TV cuma saya. 2 juta subscriber. Ya, karena saya aja terus berkarya. Ya kan, saya konten juga upload hampir tiap hari. Kemudian kemarin 2 minggu lalu nyanyi, pokoknya nggak habis-habis lah. Terus saya ini keluar zona nyaman terus loh, jujur aja loh. Kamu pikir gampang mau nyanyi di depan orang banyak? Padahal saya bukan penyanyi. Iya nih aku Raisa ngono ya. Biasa ngono. Iya nih aku candol dawetnya itu Didi Kempot. Saya memang dasar sekarang awalnya Didi Kempot suruh jadi motivator iso. Ini bukan bidangnya. Iya kan tahu ale ae gak gampang loh. Loh iya, sekarang tahu ale ae betul gak? Gak gampang. Suruh jadi Corbusier nyanyi ae ini. Nek gak melayu kabeh wong-wonge. Enggak mudah loh, mengeluarkan satu yang Anda bukan terbiasa sama bidang. Sama seperti kalian yang biasanya cuma belajar di kelas, hari ini suruh jualan barang 5.000. Kan gak mudah. Tapi nek kalau mau sukses ya harus seperti itu. Lawan ketakutan kalian, keluar dari zona nyaman kalian. Betul? Jadi siapa yang belum stop? Ya itu the point aja saya. Ayo. Siapa yang berani stop sekarang? Mulai dari 200.000, 300.000, ayo saya hargai. Ayo. Sini, katalog produk mana? Ayo, itu the point aja sini, bawa sini. Langsung tak suruh stop semua. Betul, dagang. Kalau teori dagang aja nggak bisa, nggak mungkin maju. Hiranata sudah stok kan? Oh, hidrogen botol. Harganya berapa kemarin? Hainan, jadi 2 juta dapat 2. Oh, keren. Ya kan? Belum laku. Baru pakai sendiri. Oke, bagus. Ya kan? Mulai dari produk yang biasa dulu. Ya kan? Nah, ini katalog produk ini. Saya ini loh ya. Udah nyediain 70 produk suruh kalian jual. Kalian omong kosong, kalian hari ini mau jual barang besar, properti lah, mobil, omong kosong semua. Jual barang puluhan ribu aja nggak bisa. Ayo, nggak usah banyak teori, betul? Kalau enggak, ya berarti kalian salah masuk channel. Channel ini hanya channel orang mau dagang, channel yang mau bisnis. Makanya saya ngomong kata-kata tadi konsisten upload sejak 2013, betul? Channel bisnis edukasi motivasi terbesar di Indonesia. On the way 3 juta subscriber. On the way, ya kan 2 jutanya sore ini. Terus kemudian, loh iya kan? Terus
Apalagi? Loh, jangan ngomong saya ini YouTuber. Saya ini loh nggak ngerti istilah YouTuber apa, nggak tahu lah saya. Saya cuma tahunya itu, ya saya jangan disamakan sama gaming itu ya, nggak sama saya. Yang terpenting, ayo berani jual. Ayo kita lihat. Mulai dari sabun ini dulu. Ayo, kalau nggak percaya saya kasih ide kecil boleh? Sabun ini kan sabun anti jerawat. Iya. Ya, kalian tahu saya ini ada satu distributor itu di kota kecil Sragen, Jawa Tengah. Dia ini orang ibu-ibu pasar. Dan Pak, sabunnya larang men, kan orang Jawa Tengah kalau ngomong gitu larang men Pak. Sabun kok 20.000. Aku nganggo Lifebuoy, nggak bisa ngomong Lifebuoy itu kan. Aku nganggo Lifebuoy. 2.000, 3.000, pulau saged tumbas Pak. Nah, kan bahasanya ngoko ya, romo ini. Nah, ini sabun larang men 20.000. Piye no? Ya segini ae. Sampai nganggo sabun iku sing rego 2.500. Sampai nganggo sabun iku. Sesuk kulitmu itu kering, garing karena itu terbuat dari caustic soda. Oh, ngono to, Pak. Caustic soda itu apa to, Pak? Caustic soda itu bikin kulit kamu kering. Ini kan saya presentasi sama ibu-ibu di pasar. Mau tahu ya? Saya buktikan kalau saya bisa dagang sama orang kecil. Ini jualannya ikan, jualan ayam di pasar. Jualan sayur, jualan kecambah di pasar. Bu, sampai ngomong 2.500. Ya, ini. Sampai dodol Lifebuoy batine piro? Wah, yang mboten ono ganti, Pak. Kula gak dodol Lifebuoy. Wis, ngene Bu. Sampai tak kei dagang. Sampai dodol pitik situ, batine pinten. Wah, dia cerita. Gini ya wis, dodol sabun ae. Piye carane, Pak? Potongan disigar ping 8 kok. Ecek-ecek dilapan. 20.000. Jadi modelnya sampean pinten, Bu? Oh iya. Modelnya kula 3.000, Pak. Sampean dodol 5.000, batine piro? 2.000. 2.000 batine 60%, Bu. 70%. Sampean dodol pitik iki batine piro? Iso 15% untung. Sampean pilih ndi? Batine 60% apa 15%? Kan ini bicara sama orang pasar. Ya 60%, Pak. Nah, kita ajari cara bagi. Betul, dijual 8 potong. Jadi, dan Pak, laris Pak. Sekali gula sabun berapa? 20 biji. Oh. Dipotong 8. Loh, ini kan ide kecil. Iya. Kalian meremehkan kekuatan uang 2.000. Ting, bisnis itu pikir. Ketika mindset orang sudah kebuka, ini laris. Ide kan? Makanya jok kakek liori. Ngerti? Besok sigar wolu. Ya, besok kalian jualan kecil. Jualan kecil, sabun anti jerawat. Modal cuma 3.000. Laku nggak kalau di pasar? Ya pasti laku. Teman kamu laku nggak? Pasti laku. Pasti laku. Pak Gino mau jalan dulu. Sukses ya Pak? Ya. Ini sejam lagi sudah mau tanding. Ya, saya susul bentar lagi. Ya, thank you Pak. Karena ada tim kita mau tanding. Jadi si garwalu itu harus baru bisa dijual. Ini ide kecil. Anti jerawat. Nah, jadi ngerti ya, jangan cuma pembalut. Saya hari ini udah review Lesavon. Ini barang yang mana bagus? Pak, bagus yang mana? Hijau atau kuning? Sama-sama bagus. Loh iya loh. Kalau enggak ya udah saya cabut dari katalog produk. Sama-sama bagus. Tahu bedanya kuning sama hijau tak? Apa? Kalau Tahu. itu buat kulit berminyak sama berjerawat, kalau yang kuning buat sunscreen sama Berminyak. iya, Ya, ini juga. normal lah, normal. Gitu ya. Ya. Tahu dari mana? Jadi itu, Dari ibu siapa? Beautician. iya, kan langsung kasih. Iya. Sebetulnya sama-sama bagus. Bedanya itu cuma satu warna kuning, satu warna hijau. Kalau saya. Enggak, bercanda. Betul itu jawabannya ya. Saya ngetes saja, ya kan? Ngerti? Jadi ini anti jerawat. Duh memang buktiin sendiri. Nah ini kan pangsa pasar remaja laku nggak? Laku. Kalau kalian tes, ayo kalau nggak percaya, besok kalian jual di kampus 5.000 ya. Besok Lesavon ini kalian bisa jual. Ini ide kecil, betul? Jadi jangan cuma kalian dengar SB30 motivasinya aja. Dagang seperti ini, cara seperti ini kan how to. Kalian mulai 25.000 dibagi 8, satu modal 3.000, kalian jual 5.000, untungnya sudah 40%, 60%.
Dan akhirnya ibu itu bisa jual 20. Dan akhirnya ibu itu saya dengar kan terakhir itu bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa buka stand toko, nggak tahu lah. Dan ini ide kecil sederhana, tapi luar biasa. Oke. Saya kasih ide lagi. Super Green Food. Nih, saya nggak ngomong kopi. Halaman pertama, Super Green Food. Nah, gimana saya presentasi ini ke orang yang paling nggak berduit? Tapi dia bisa beli. Ecer. Cara ngomong ecarannya gimana? Dipaketin 5 tablet. 5 tablet itu harganya berapa? 10.000. Contoh, ini contoh. Artinya apa? Nggak ada alasan nggak bisa dijual kan? Iya. Ngerti? Saya paling nggak bisa ngomong, Pak, aku nggak bisa jual. Kalau kamu nggak bisa jual lagi, ini penting kamu jadi karyawan. Seumur hidup. Betul. Nggak usah subscribe channel SP30. Nggak guna. Tapi kalau kalian mau belajar jualan, sekecil apapun, ayo saya ajari jualan. Saya ajari cara dagang. Ayo, jualan Super Green Food ini gimana? Saya sering bicara begini. Mau sehat, 1 hari cukup 10.000 rupiah. 10.000 itu mahal atau murah? Kamu makan nasi goreng aja sekarang 10.000 itu sudah nggak ada nasi goreng 10.000. Sekarang nasi goreng itu 12.000. Mau pakai telur 15. Iya kan? 12 nggak dikasih telur. 10.000, ya nasinya dikurangi. Artinya 10.000 itu makanan paling pokok itu sudah sekali makan aja minim 10.000 kan? Sekarang saya mau tanya sama kalian, apakah untuk kesehatan 10.000 itu mahal? Kalian minum, begitu SGA dikonsumsi, rasanya badan gimana? Enak. Kalau yang puasa konsumsi, badan lebih seger, fit, betul? Kena sakit mah apa bisa hilang. 10.000 itu dapat berapa biji? Saya jamin itu dapat 10 biji. Betul nggak? Sekarang kalian hitung modelnya berapa sih yang 600 itu? 660. Hah? 660. 660. Kalau beli paket dapat berapa sih? Paket. Satu yang gede, 2 yang kecil, 50. Oke, itu rupiahnya berapa? Ayo langsung hitung. Saya hitungkan modalnya berapa? Kalian sudah dapat PTN, sudah dapat SIP, banyak semua itu. Ayo, sekarang saya hitung. Saya kasih ide kecil ini. Satunya sekitar 985 rupiah. Modal kan? Yang modal. Sekarang kalian jual 5 biji itu 10.000. Untungnya 100%. Ngerti maksud saya? Itulah dagang. Kalian jual 10.000, kasih dia 5 biji. Ketika dia 5 biji, saya kalau beli lebih banyak, harganya berapa? Nah, keluarkan 50 tablet. Ngerti ya? Kalau dia cocok, keluar nggak 150 tablet? Kalau dia lebih cocok lagi, saya mau jual gimana? Sesederhana itu kan ilmu dagangan. Ini kalau kalian nggak bisa, gimana kalian mau maju? Saya udah berikan yang sedetail ini, semudah ini. Dengan artinya dengan uang 10.000 pun, saya sudah ajarkan masyarakat Indonesia bisa punya emas. Sekarang 10.000 pun bisa untung 100%. Dari jualan sabun, dari jualan Super Green Food. Kalau nggak percaya, kita buka lagi. Semua produknya bisa saya bikin. Nah, bekatul. Bisa kan? Bisa. Nih, fish oil, omega, bisa kan? Kalian demo sekali. Kalau itu modelnya banyak, buka terus, ya rekaman sekali. Baru itu siaran naik video nih, ngerti ya? Pakai gabus itu, ya kan? Karena sekali gini ini kan modal itu, ya kan? Iya kan? Jadi rekam sekali, ya udah setiap kali demo tunjukin orang aja, ya kan? Nah, model kali untungnya seumur hidup kan gitu ceritanya. Tapi sama kan, kalian tunjukin. Ini bisa nggak dijual bijian? Intinya nggak ada alasan nggak dijual bijian. Dapat ide nggak sore hari ini? Dapat ide nggak? Jadi berani stop nggak? Berani. Karena pasti laku. Kalau nggak laku berarti kamu nggak presentasi, berarti kamu nggak jualan. Gitu loh, ngerti? Jadi dari uang 10.000, 20.000 itu kalian sudah bisa melakukan banyak hal. Jadi omong kosong kalau ngomong barang nggak laku itu aduh lah, sudahlah, nggak mungkin. Ayo, kita lihat lagi apa? Nah, Vitayan Coenzym Q10 ini juga bagus. Nih, Vitayan Skin Bubuk sama.
Susu skim. Kenapa susu skim ini paling bagus? Ini adalah susu tanpa lemak. Namanya skim. Pak, skim itu apa, Pak? Loh, Pak, berarti susu yang di pasaran, Pak. Ya, saya nggak mau sebut merek, tapi susu pasaran itu sama kayak pembalut. Isinya itu semuanya lemak dan gula. Makanya susunya itu rasanya enak dan manis. Kan Dokter Sung sudah pernah bahas susu kental manis. Hari ini Dokter Sung nggak bisa hadir karena Dokter Sung ada di Jakarta ini, menghadiri pelantikan MPR. Bukan. Ada seminar beliau. Ada seminar beliau. Beliau disuruh sebagai narasumber seminar hari ini. Ya, luar biasa. Sekarang Dokter Sung sangat laku sekarang. Ya, jadi saya kurang laku sekarang. Kurang laku nang kantor dewe ya kan. Jadi intinya itu cerita soal susu skim. Nah, skim ini tanpa lemak. Nah, itu namanya kolostrum, bebas lemak, tidak ada lemak. Makanya ketika Anda sudah pilek, kepala sudah pening, badan capek, konsumsi ini 1 saset. Dan dulu, zaman dulu ini pernah laku menjadi namanya susu haji sehat. Pernah dengar susu haji sehat? Tanya ibu-ibumu, eyang-eyangmu tuh tanya, susu haji sehat, saya jual. Dengarkan, pulang kalian sosialisasi ke orang tua, teman. Pernah dengar susu haji sehat? Hashtag gitu. Yang butuh barangnya saya sedia. Ini susu kolostrum ini. Ini dulu saya dengar katanya waktu zamannya susu haji sehat, ini 1 bulan itu bisa sampai penjualannya itu entah berapa 100.000 box ya. 100.000 box. Jadi omsetnya itu sampai sekian puluh miliar. Ini omset susu haji sehat, betul. Jadi setiap orang yang mau umroh, mau haji itu konsumsi, karena ini untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kalian pilek, kepala pusing, badan nggak enak badan, jangan cuma keroan. Tapi konsumsi ini, saya jamin seharian itu langsung fit. Badannya langsung keluar keringat semua, sendawa keluar semua, kentut keluar semua, masalah keluar semuanya. Kita bicara positif kesehatan ya, bukan bicara kempro-kemproan gitu. Tapi kalian itu badannya itu langsung seger gitu. Kenapa? Ini susu skim kolostrum. Ayo, pernah lihat Pak Chandra di cerita produk satu persatu sedetail ini? Saya ini pebisnis pedagang. Kalau saya nggak bisa jual produk yang saya pasarkan, loh saya ini ngapain impor barang ini untuk kalian jual? Nggak mungkin kan? Ya, kapan lah saya buat kontennya lah. Semua Pak Chandra review setiap produk yang kita pasarkan. Nah, saya ngomong, kalian enak tinggal share. Si terima orderan kalian, si ngoceh saya. Nah, kapan kalian dodole? Aduh enak aja ya. Saya suruh kalian tuh mikir, ya kan? Oh iya, kalian sudah dikasih brosur, sudah dikasih gini. Waduh, enggak, saya sengaja nggak mau. Suruh kalian mikir aja. Loh iya. Loh padahal saya ini cuma menjawab isi. Ini saya bacakan ulang gitu loh. Sama aja kan? Iya, tapi beda Pak. Kalau Pak Chandra yang ada di sosmed laku. Males kalian. Kembali ke susu kolostrum. Jadi per saset itu dampaknya luar biasa tanpa lemak. Dan susu ini langsung diserap oleh tubuh. Dan bagus untuk fitness sama high vitamin protein. Kalau dikombinasi itu luar biasa bebas lemak. Nah susu yang lain itu tinggi lemak, tinggi gula. Kalau ini nyaris nggak ada gula dan nyaris nggak ada lemak. Dan bahkan tinggi imunitas. Kenapa? Karena susu kolostrum ini adalah susu yang pertama kali dikeluarkan oleh sapi yang mestinya diberikan haknya pada anak sapi, tapi diberikan sama kalian. Sama kayak susu ASI. Sekarang saya mau tanya, kenapa banyak orang itu gampang sakit? Karena mungkin waktu kecil ASI-nya kurang. Kalau ASI-nya kurang, lah masuk ibunya hari ini suruh ngedot mana? Kan nggak mungkin. Awalnya sakitnya gede, nggak mungkin. Logikanya tolong dipakai. Nah, jadi contohnya ya kan kasihan ibumu sudah tua. Lebih baik kalian konsumsi ini karena ini ASI yang kalian tidak dapat waktu kecil. Ngerti? Ini untuk meningkatkan sistem imun. Loh keren ya berarti produknya? Keren. Kalau nggak keren-keren nggak mungkin 70 produk. Ini naik kenapa diomong sampai susu haji sehat ya ini? Karena waktu di Arab orang yang sedang ibadah umroh atau apa itu kan suhunya panas. Terus di luar negeri itu kan drop panas, badannya kaget. Nah konsumsi ini langsung sistem tubuhnya fit, badannya segar. Ngerti maksudnya? Nah inilah susu kolostrum. Jadi ini bisa dijual nggak? Ya pasti bisa. Berapa ini modalnya? 238. 238.
Kan di sini harganya 258. 258 isinya berapa? 15. 350 dapat 2. Oke, itu modal ya. Iya. Berarti itu satu box isinya berapa? 15. Berarti 3 bagi 30 saset. Berarti per saset modalnya berapa? 11.000 ya. 11.000 kan? Iya. Kalian jual 20.000 laku nggak? Laku. Ya laku. Nih kalian konsumsi satu, ketika konsumsi badannya langsung enak seger. Nah heran saya, kon mangan sego goreng kan gondok kayak wani bayar 20.000. Nah untuk 20.000 untuk kesehatan ini kok kamu nggak berani? Nah ini namanya product knowledge. Kalian harus tahu. Nah, berartinya 100%. Betul. Luar biasa kan? Ini bisa jual kan? Bisa. Ayo, apalagi yang nggak bisa? Semua produk kayak gitu 10.000, 12.000, 15.000 itu ada semua. Kalau kalian bilang, aduh Pak, uangku temanku nggak bisa beli Pak karena produk keke mahal. Kalian otaknya aja nggak mau mikir. Makanya konsumsi SGF yang banyak. Jangan makan micin terus. Kamu lo otakmu nggak encer. Sudah poin aja ya kan. Kakek makan micin. Asam urat. Bisa nggak ini dijual bijian? Bisa. Loh ini cekot-cekotnya langsung hilang. Betul. Kalian buktikan. Kalian gak rasa cekot-cekot tapi yang kalian aduh aku sholat, aku dengkulku loro. Nah ini paling enak ini konsumsi 2 biji. Langsung enak dengkulnya. Langsung enak. Kenapa? Ini asam urat. Bagus sekali. Kemudian apa? Vitamin kapsul. Terus kolation. Maca. Bukan collagen ya, kolation. Bukan collagen, salah. Saya tahu Inggris kalian itu bagus. Kelatihan. Pak Chandra nih nyindir gak enak ya. Saya tahu Inggris kalian itu pinter, tapi khusus ini Inggris kalian salah. Kolation, karena itu berasal dari nama kolagen and glutathione. Glutathione itu bacanya ya glutathione, bukan glutation, bukan. Jadi kolagen and glutathione. Glutathionin sebetulnya, glutathionin. Ya itu bahasa Indonesia. Glutathionin. Ya, jadi kolagen dan glutathionin jadinya namanya kolation. Ya, nah itu luar biasa. Terus vitamin maca. Saya sudah ngomong kan minggu lalu kan, dijual ecer bisa kan? Bisa. Nah, bisa. Sama, konsepnya hampir sama semua. Kalau kalian ecer, apalagi nates. Nggak usah saya ajarin. Ya ngerti ya. Jadi saya nggak harus kalian itu jual keke Life Force atau bagus kalau kalian bisa jual keke Life Force ya. Intinya gini loh. Jangan pernah berharap kalian bisa jual barang jutaan. Kalau kalian yang sekian puluh ribu aja nggak bisa jual, ngerti maksud saya? Kalau kalian sekian puluh ribu sudah bisa jual dan orang cocok, yakin. Nah kalian tinggal closing. Bu cocok. Kalau cocok langsung beli aja paket yang agak besar. Ibu nanti konsumsi sendiri. Oh gitu ya, ya sudah. Berapa? Dia langsung beli. SGF 50 tablet dibeli. Lama-lama, Bu saya masih punya barang ini lagi bagus. Nah, seperti itu. Ya, nah, tapi ya saya nggak mau. Nah ini kopi Habatus Sauda. Ini juga bagus. Ya Tongkat Ali. Tongkat Ali masih ada ya? Ada di kafe. Eki kopi ya, sama kopi ginseng ya. Oke. Hand body. Ini cewek kan paling gampang jual. Siapa yang gampang jual hand body yang katakan? Yang sering jual hand body. Ini gini ya. Saya punya seorang leader itu namanya Bu Julfa Balanda. Itu orangnya bukan Manado, itu namanya Kepulauan Tahunan. Dia kalau sekali beli hand body ini 3.000 biji. Sekali beli. 3.000 biji itu kalau nggak salah PV-nya 10 juta ya. Coba kalau nggak salah. 3.000 biji. Loh ya kan betul ya. Dan dia beli CP area 2. 56. Di PP-nya 13.000. 13.000. Nah kalau 3.000 biji itu berapa? Berarti kan benar kan? Hampir 13 kali 3.000 yang 4 juta PV ya? Oh salah. Dia sekali beli itu 10 juta PV. Berarti dia sekali beli itu 10.000 biji. Iya. Jadi dia tuh selalu ngabisin stok gudang. Cara demonya gampang, seret. Satu yang dikasih, satu enggak. Itu aja cara demo dia. Lu setiap kali kayak gitu, taruh diemin, udah laku. Baunya enak kan? Iya.
itu pasti bisa jual kalau cewek. Pasti gampang. Ini barang ya, maka hari ini ya, coba sabun tadi saya udah cerita. Mudah kan? Kalau kalian betul-betul serius, ide ini kalian jalankan, kalian betul-betul. Artinya barang kecil. Nah, psikologisnya gini, ketika dia bisa beli barang kecil, dia oke, nah dia stop. Lama-lama tambah gede. Tambah lama tambah besar. Lama-lama psikologis kalian itu berani stok barang yang jutaan. Kalau kalian berani stok barang yang jutaan, kalian juga bisa jual. Nah, jadi it's all about mindset. Kenapa saya bilang it's all about mindset? Karena apa? Kalian kalau jual barang sekian puluh ribu aja nggak bisa, mau jual barang jutaan nggak mungkin. Tapi kalian bisa jual barang jutaan itu dilatih dari sekian puluh ribu sampai ratusan ribu sampai jutaan. Baru kita cerita puluhan juta kan gitu ceritanya. Ngerti? Makanya jadi besok harus berani stok. Dari yang saya cerita tadi, saya mulai tes. Siapa yang tertarik stok Lesavon? Ya, langsung. Lesavon. Itu. Sabun Lesavon, ya. Ayo siapa yang tertarik? Nah, 2, 3. Setelah ide penjelasan tadi. Pokoknya paling gampang jual gawe pukulan, wis ngono ae, paling gampang. Jual untuk jerawat. Itu paling mudah jualnya. Ayo, muka putih. Guys, wah gini ya. Ini hitam. Gosok. Kalian jangan mandi dulu gitu loh ya kan. Terus ini kan bolot-bolotnya masih banyak di sini ya. Udah sini gelap, sini cerah. Nah, lihat wajah kiri dan kanan. Beda kan? Padahal ini baru sekali gosok aja. Saya open PO. Sabun saya harganya cuma 5.000. Yang mau inbox DM. Bisa kan? Bisa. Oh, gak isu. Ngono tuku pemutih, pelangsi, pembesar. Padahal kalian 5.000 pun bisa jualan. Ayo siapa berani stok? Jualan sabun. Stok, saya minta nggak banyak. Stok mulai dari 5 biji dulu. Ayo, atau 4 biji dulu, 100.000. Berapa sih modalnya ini? 28. Iya, 100.000 dapat 4. Ayo. Siap. Gampang kan? Nah itu, langsung berani. Idenya langsung keluar. Betul? Saya potong. Jangan 8 lah, 4. Ya, 4 aja lah. 8 kan kecil-kecil. 8 itu di desa laku. Oh, di desa lah. Memang kecil banget. Ya, 1 udah. Iya, sudah lah. Tapi intinya itu kalian mau jual 5.000 kan? 5.008 itu 40.000 kan? Kalian mau jual cuma 25, itu untung 15.000 tahu nggak? Lumayan. Ayo kalau percaya, inbox langsung. Ayo. Langsung naik. Betul nggak? Betul. Gosok dulu. Nah ini. Begitu loh. Waduh. Nggak pernah ya Pak Chandra lihat review produk kayak gini? Nggak pernah? Nggak pernah. Saya ini bukan cuma bisa memotivasi orang, saya ini bisa ngasih kalian ide yang paling kecil. Sesederhana itu. Ayo, kalau nggak percaya, 4 sabun itu langsung ditasikin gitu ya? 5.000. Ting, transfer. Kalau dia bayar BCA, ongkos. Pasti oke. Karena orang itu kan belum percaya, jadi dia percaya hasilnya betul-betul ada. Wah, 5.000 dan itu awet loh kayak sabun itu. Awet sekali loh. 5.000 itu. Nah, kamu ngomong 5.000 itu bisa dipakai apa? Ini bisa dipakai 1 minggu. Ini buktinya saya sendiri. Nah, kalian review gitu loh di depan Instagram. Iya. Kalian cuci seperti itu. Bener. Nah, ini hari minggu pertama jerawatnya segini, minggu kedua kering semuanya tanpa obat jerawat. 5.000 alami. Semua terbuat dari sari bunga matahari, evening primrose oil. Gitu loh. Kalian 5.000 pun bisa jualan. Ya, itu contoh. Jadi istilahnya, loh Pak, kalau saya mau jual 20.000, 15.000, terserah. Yang penting saya hari ini open mind kalian, gembok kalian yang terkunci di mindset kalian hari ini tak buka semua simpul-simpulnya itu tak lepas semuanya. Supaya jangan terkunci, cara berpikirnya jangan terkungku. Kalian jual 5.000 pun untungnya gede. Loh, enak toh? Ya, nah. Ngono suruh saya nge-review lagi loh. Jual apa? Share toh kerjanya. Kok ngikut tuh loh istilahnya. Lah, ya memang nggak bisa. Kalian harus mikir dong, sesuai dengan kalian masing-masing kapasitas. Nah, bikin gitu loh, kasih musik-musik yang bagus ya. Gitu. Belajar editing gitu loh, jualan gitu loh. Ya kan, habis itu terus di repost lagi di Instastory terus. Itu.
Ayo, kalau jualan 5 ribuan, ayo feeling kita. Laku keras gak? Laku. Oh, ya pasti laku 10 ribu payu kok. Ya ampun, laku keras. Sego pecel lho Pak, saya 5.000 me orang bodongin tok. Loh iya kan? Loh, kamu wajah mau bersih 5.000 gak gelem metokno. Wedit tenan awak. Kan gak mungkin, betul ya? Iya. Ide lah ini, ide lah. Ide. Pasti dapat ide. Gampang kan ini kan? Gampang. Nah, Medijet. Ini juga sama. Kalian tahu nggak yang sekarang Korea itu yang sangat terkenal itu apa namanya? Komsul Republik itu. Ah, apa itu namanya? Natur Republic. Merek lagi. Itu aloe veranya. Ada alkoholnya. Ya, berapa persen itu? 92. 8% alkohol. Nah, ini mahasiswi ya saya gini ini, ya kan? Sangat teliti. Kalau kita berapa persen? 99,02. 9,03%. Oh, Murni aloe barbadensis varietas terbaik. Anda lihat. Bener. Dan ini jerawat langsung Kering. Ini bisa jual nggak ini? Bisa. Bukan bisa jual lagi. Ini sangat open PO. Oleh dari Korea langsung. Ya kan? Ini rahasia kecantikannya orang-orang Korea, kenapa wajahnya mulus. Tak jual. Kalian kalau spesialis dijual 3-5 produk seperti ini, kalian pasti jualan. Betul. Kalian tidak rajin posting aja, tidak rajin ketemu orang aja. Kalau kalian jualan rajin ketemu orang, keliling dan ceritanya, online offline kalian pede setiap hari ketemu orang. Wosok sini, wosok sana, wosok sini, wosok sana. Kemudian heboh di sini, heboh. Laku kan? Laku. Wes sudah, besok omset naik ratusan persen. Kalau kalian mau usaha itu pasti ada. Dengan 5.000, 10.000 pun kalian bisa jualan, betul? Betul. Siapa bilang barang keke itu mahal? Gak ada yang mahal. Produk keke itu bagus semuanya. Ya, saya kira mungkin cukup. Waktu saya juga sudah habis. Oke, beri plus sekali lagi buat Bapak Chandra. Sampai kapanpun tidak pernah kan Pak Chandra punya ilmu kayak gini kasih ya. Yes. Oke, tidak ada salahnya kita sama-sama ngomong terima kasih kepada Bapak Chandra ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Oke. Kesediaannya untuk sharing dengan kita. Baik. Oke, jadi intinya dari pertemuan sore hari ini jangan cuma teori aja, ya segera kosongkan rekening buat kulak di bawah ya. Oke, sekian saja pertemuan pada sore hari ini. Be the best, go crown, go 1%. Oke, terima kasih. Thanks God for everything.